Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di pelajaran ini yaitu matematika peminatan, walaupun dengan guru yang berbeda. Nah, langsung aja kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi pertama yaitu judulnya limit fungsi trigonometri. Nah, kalian pernah kan dengar atau belajar di kelas sebelumnya yaitu tentang limit dan trigonometri. Nah, pelajaran sebelumnya itu saling berkaitan. Makanya jangan sampai dilupakan ya. Sebab pertama di limit fungsi trigonometri itu pertama ada hubungan trigonometri dengan juring pada lingkaran. Ini simbol lingkaran ya, jadi ibu nggak nulis bentuk tulisan tapi bentuk gambar lingkaran kasih titik di tengah secara geometris gitu. Nah, di sini ibu punya suatu lingkaran. Nah, ibu belah-belah kayak gini nih, terus ibu ambil bagian yang ini, duanya ini, ibu kasih nomor. Nah, ibu bagian duanya diambil, kita pisahkan di sebelah. Jadilah seperti ini. Ini namanya adalah juring dan ibu kasih tanda yang sudut lancipnya di sini adalah theta. Jadi simbol sudut itu bisa theta, alfa, beta, terserah kalian dah. Tapi ibu pakainya adalah yang theta. Ini juring. Masih ingat juring ini adalah di materi kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP lah ya. Nah, kita mau mencari luasnya. Luasnya itu apa? Luasnya itu adalah seberapa bagian. Ini berapa bagian sih? Misalkan di sini 2/8 dikali luas lingkarannya gitu. Kalau zamannya SMP kayak gitu kan ya. Seberapa bagian juring dikali luas lingkarannya. Misalkan ini lingkaran. Nah, diambillah 2 di sini. Ini adalah 1/8. Nih pecahannya ini bagiannya itu adalah pecahannya itu 1/8. Jadi kalau ditulis 1/8 baru dikali luas lingkaran. Nah, kalau untuk yang di SMA luasnya itu kalian ubah jadi theta, sudutnya nih theta per 360 derajat. Satu lingkaran penuh ini adalah derajatnya 360 derajat dikali sama pi r kuadrat. Pi r kuadrat itu apa? Luas lingkarannya. Jangan sampai lupa, luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Udah, tinggal kalian masukkan. Misalkan tetanya 30 derajat, berarti 30 derajat per 360 derajat dikali pi dikali r kuadrat, seperti itu. Nah, lanjut. Yang harus kalian hafal atau kalian ingat bahwa pi itu sama dengan 180, maka 2pi itu sama dengan 360 derajat, seperti itu. Nah, maka kalau luas juring ditulis dalam bentuk radian, itu berarti luasnya kan ini, luas sama dengan theta per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Luas sama dengan, nah ini theta, 360 derajatnya kita ubah menjadi radian, berarti 2pi dikali pi r kuadrat. Luas sama dengan, ini bisa dicoret-coret, kalian bisa pakai spidol berwarna, jadinya pi per 2 dikali r pangkat 2 gitu. Atau bisa ditulis dengan 1/2 theta kali r kuadrat, seperti itu. Nah, ini adalah luas juring dalam bentuk radian. Kalau yang ini luas juring dalam bentuk derajat. Lanjut yang kedua. Kalau yang tadi kita bahas tentang luas juring, kalau sekarang kita bahas tentang hubungan trigonometri dengan juring. Nah, ibu punya lingkaran di sini. Kita ambil di sini. Nah, ibu kasih jarak di sini 1 cm, 1 cm gitu. Kita misalkan 1 cm. Nah, coba kita gambar ulang. Di sini kita bikin juringnya. Di sini ibu kasih titik A, titik B, titik C. Di sini sudut theta. Terus lanjut kita perpanjang
B-nya ke atas tegak lurus gitu. Nah, kita perpanjang juga yang garis AC, kita perpanjang ke atas. Nah, inilah ketemu titik potong di sini. Ini kita kasih nama D. Ini C. Terus C-nya turun lagi nih, tegak lurus. Kita kasih garis putus-putus di sini. Kita kasih nama E, seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini, kita bakal ngebentuk dua segitiga. Yang pertama segitiganya adalah udah digambar seperti ini. Kalian bakal ketemu segitiga, ada dua segitiga. Yang pertama segitiga yang besar nih ABD, dan segitiga yang kecil yang ini ACE. Nah, ibu pisah nih yang segitiga ACE. Nah, gimana sih hubungannya? Kita sama-sama cari CE dan BD. Nah, kita cari CE dulu dari segitiga yang kecil nih. Segitiga yang kecil kan yang ini. Kita cari dulu CE-nya. Masih ingat di sini theta, di sini CE, berarti kita cari yang ada depannya. Berarti kita pakai rumus sin. Masih ingat nggak? Kalau sin theta itu adalah demi depan per miring gitu. Nah, depannya apa? Depannya adalah CE. CE per mi-nya adalah AC. Kenapa sih kita nggak pakai cos aja yang desa? Karena di sini sa-nya kita nggak tahu, AE. Sa-nya kita nggak tahu. Jadi kita cari yang sudah diketahui. Sedangkan yang sudah diketahui adalah A ke C. Itu nilainya 1. Berarti CE per 1. Jadi bisa dikatakan di sini kan 1 dikali sin theta sama dengan CE kan. Berarti bisa ditulis CE itu sama dengan sin theta. Atau CE sama dengan sin theta. Udah ketemu. CE itu sama dengan sin theta. Sekarang kita cari yang segitiga yang besar nih. Diketahui segitiga ABD. Segitiga ABD berarti kita cari BD. Sedangkan kita tahu di sininya 1 nih. AB itu 1, berarti yang kita pakai samping sama depan berarti pakainya tan. Tan theta itu adalah desa. Depannya itu BD. Sa-nya itu di sini, sa-nya itu titik A sampai ke B. Itu nilainya 1. BD ini sama, berarti BD itu sama dengan tan theta. Seperti itu. Jadi rumusnya, kita udah punya dua rumus bahwa sin theta itu sama dengan CE atau kebalikannya. Tan theta itu sama dengan BD. Dengan segitiga ini kita bisa simpulkan bahwa luas segitiga ABC itu kurang dari sama dengan luas juring ABC kurang dari sama dengan luas segitiga ABD. Nah, kita cari, kan kita udah nemu nih rumus CE itu sama dengan sin theta, BD sama dengan tan theta. Kita masukkan ke rumus yang di sini. Nah, luas segitiga ABC kita tahu kan luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2 kurang dari luas juring yang tadi setengah theta R kuadrat kurang dari luas ABD itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Kita masukkan di sini, ini luas ABC berarti yang ini kan. Berarti alasnya itu adalah yang bawah nih, A ke B. AB dikali tingginya itu yang tegak lurus CE dibagi 2 kurang dari setengah theta R kuadrat kurang dari di sini alasnya ya segitiga yang besar nih AB juga tingginya dia ke BD tegak lurus bagi 2. Nah, AB di sini AB berarti nilainya 1 kan? 1 dikali CE-nya di sini sin theta
dibagi 2 kurang dari, di sini tulis ulang, setengah theta r kuadrat. Oh ya, jari-jarinya kan berarti di sini jari-jarinya ini 1 dipangkatkan 2 kurang dari AB. AB di sini adalah 1 dikali BD-nya itu adalah ini tan theta per 2. Nah, biar gampang 2-nya semuanya dihilangkan, berarti harus dikali 2. Berarti di sini 1 kali sin theta ini coret, habis sisa sin theta kurang dari, di sini theta kali 1 kuadrat ini juga dicoret jadi theta. Di sini dicoret juga 1 kali tan theta jadi tan theta. Nah, ini adalah rumus antara rumus hubungan trigonometri dengan luas juring seperti itu. Nah, lanjut ke contoh soal. Nah, kita lanjut ke contoh 1. Jika pi berada dalam radian, maka hubungan antara setengah akar 3 dan pi per 3 adalah, di sini pilihan gandanya setengah akar 3 itu kurang dari pi per 3 atau setengah akar 3 lebih dari sama dengan pi per 3. Nah, kita bisa pakai rumus yang tadi bahwa sin theta kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan tan theta. Nah, tetanya itu yang mana? Tetanya itu adalah pi per 3. Berarti sin pi per 3 kurang dari sama dengan pi per 3 kurang dari sama dengan tan pi per 3. Sin pi per 3 itu berarti 180 bagi 3, itu berarti 1860 derajat, berarti sin 60 derajat. Sin 60 derajat, sini pi per 3 kurang dari tan 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 derajat. Kok derajat? Kan udah bentuk nilai ya, jadi nggak usah pakai derajat. Pi per 3 kurang dari tan 60 derajat itu akar 3. Jadi ini adalah sudut-sudut istimewa dan kalian harus banget paham, dihafal. Nah, jadi kesimpulannya adalah setengah akar 3 kurang dari pi per 3 atau lebih dari pi per 3, berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut contoh kedua. Nah, di sini juring ABC adalah juring dari sebuah lingkaran dengan jari-jarinya 3. Berarti kalau jari-jari di sini ada juring ABC. Di sini jarak antara AB itu 3, jarak A ke C itu 3. Jika sudut BAC-nya adalah pi per 6, berarti di sini kita kasih simbol theta atau sudutnya itu besarnya adalah pi per 6, maka luas segitiga ABD adalah, jadi boleh pakai diketahui, berarti kita punya diketahuinya jari-jarinya 3 dan sudutnya adalah pi per 6. Nah, cari luas ABD itu rumusnya apa sih? Luas ABD, luas segitiga ABD itu adalah rumusnya bisa setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2. Nah, kalau misalkan setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah alasnya itu ada jarak A ke B, AB kali tingginya adalah BD. Berarti setengah kali AB-nya itu adalah jarak jari-jarinya kan 3, kali BD-nya itu yang tegak lurus nih. Nah, BD-nya itu nggak tahu berapa, harus kita cari dulu. Nah, masih inget nggak kalau rumus BD yang tadi? Coba cari BD tadi, cari luas. BD-nya belum diketahui, berarti harus cari dulu pakai rumus yang pertama. BD itu sama dengan tan theta. Rumus tan theta itu adalah desa depan per samping. Tan theta berarti tan tetanya adalah pi per 6. Terus di sini depannya berarti di sini depan itu BD, per sampingnya itu 3 gitu kan. Terus tan
pi per 6 berarti 180 dibagi 6, 3 tan 30 derajat BD per 3. Nah, tan 30 itu berapa? 1/3 akar 3 BD per 3. Nah, ini bisa dicoret kan sama-sama di bawah. Atau bisa ini dibagi pindah jadi kali. Ya bisa dicoret-coret. Jadi sisalah BD akar 3. Nah, kita udah ketemu nih BD akar 3. Kita substitusi ke luasnya lagi. Luasnya adalah setengah kali AB-nya 3, BD-nya akar 3. Berarti ini tinggal dikali aja 3/2 akar 3. Itu selesai. Nah, lanjut ke latihan soal. Kalian bisa kerjakan latihan soalnya